Halo, salam dokter spesialis daun memberi. Di video kali ini saya mau berbagi lagi kepada kita terkait dengan penggunaan salap daun memberi. Jadi penggunaan salap daun memberi ini sangat efektif bagi kita yang mempunyai kulit tipis atau kita yang lanjut usia ataupun kita yang pernah gagal dalam menggunakan ramuan daun memberi atau daun bungkus. Nah, di video kali ini saya mau berbagi lagi dengan efek gatal yang kadang muncul saat menggunakan ramuan daun memberi atau salap daun memberi. Jadi penggunaan salap daun memberi ini sebenarnya tidak ada efek gatal, tetapi mungkin karena kulit yang berpengaruh sehingga terjadi reaksi gatal. Memang kita tahu bahwa di dalam daun memberinya sendiri itu memang ada unsur gatal juga, selain panas, terus berlendir, terus di situ juga ada unsur gatal. Sehingga saya biasanya mencampur, ada sejenis tumbuhan yang dipakai untuk mengatasi gatal ini. Tetapi kadang komposisi dari tumbuhan yang untuk mengurangi rasa gatal ini saya tidak bisa terlalu kasih dibanyakin karena yang ditakutkan itu dia mengganggu kualitas daripada ramuan salap daun memberinya ini. Sehingga jika kita memakai ramuan salap daun memberi ini terus ada mengalami efek gatal, ini di video ini saya akan berbagi untuk cara mengatasi rasa gatal yang akan muncul setelah kita memakai salap daun memberi. Pertama, pemakaian kan saya rekomendasikan pemakaian di malam hari. Jadi pemakaian di malam hari, dioles sampai secara merata ke seluruh sterpe. Setelah itu dibiarkan selama 1, 2, atau 3 jam tergantung daripada keinginan kita. Setelah itu dibersihkan dengan tisu kering, lalu didiamkan saja begitu dari malam sampai pagi. Kita bangun pagi, efek gatal itu dia akan muncul apabila tubuh kita ini terasa panas. Mungkin kita bergerak atau beraktivitas sehingga tubuh ini mengeluarkan keringat atau ingin keringat begitu. Nah, sehingga untuk tubuh mengeluarkan keringat, disitulah akan muncul rasa gatal di sterpe kita. Sehingga cara untuk mengatasi rasa gatal itu kita sediakan bedak Kasen's baby, bedak bayi. Nah, bedak bayi ini kita siapkan supaya pagi kita mau beraktivitas, kita ambil bedaknya terus kita poles atau oles ke sterpe kita. Nah, dengan mengoles bedak ini, maka dia akan atasi rasa gatal yang biasa muncul di penggunaan salap daun memberi. Jadi pengolesannya secara jangan terlalu menebal, tipis saja. Kita oles yang menipis, setelah itu sudah kita biarkan, kita beraktivitas. Di saat kita merasa tubuh ini mau berkeringat di siang hari dalam aktivitas kita, kerja kita oles lagi bedak Kasen's baby-nya itu. Jadi entah 1 hari 3 kali pengolesan bedak lebih baik. Artinya supaya menjaga kulit sterpe tetap aman. Tapi kalau kita tidak mempunyai aktivitas yang terlalu tinggi yang mengeluarkan keringat begitu, berarti aman-aman saja, tidak ada efek apapun yang akan muncul. Nah, kalau pekerja berat atau pekerja kantoran yang aktivitasnya bergerak terus, yaitu atasi dengan bedak Kasen's baby atau bedak bayi. Jangan dengan bedak erosin, tidak boleh. Atau penggunaan salap apapun tidak boleh, hanya dengan bedak saja untuk mengatasi rasa gatal yang kita akan alami atau tidak. Terus penggunaan
akan kembali normal di sore hari. Sore hari kita bisa mandi, kita mandi. Terus di malam hari kalau kita mau berhubungan dengan istri, oke saja. Terus setelah berhubungan mau dipakai lagi boleh, tergantung daripada keinginan kita dalam menggunakan ramuan salap daun mambri. Oke guys, itu sedikit informasi lagi kepada kita peminat-peminat daun mambri atau daun bungkus. Saya rekomendasikan untuk salap daun mambri karena jenis racikan untuk salap ini lebih efektif untuk pengguna-pengguna atau peminat-peminat daun mambri yang mempunyai kerinduan untuk membesarkan USTP-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus ikuti saya di video-video berikut masih seputar ramuan herbal daun mambri bersama saya, dokter spesialis.